Vasektomi hukumnya haram. Kenapa? Karena dia memutus keturunan. Tak boleh dalam Islam memutus keturunan. Saya pernah menemukan satu keluarga punya 22 anak, Pak. Punya 16 anak, Pak. Ini harus vasektomi dulu. Gua setuju banget. Ini kalau orang-orang yang kontra ya silakan aja. Baru-baru ini Kang Deddy Mulyadi mengusulkan vasektomi bagi syarat bansos. Komnas HAM tegas menolak nilai langgar hak privasi dan otoritas atas tubuh. Yuk kita simak aja gimana kebijakan Kang Deddy Mulyadi. saya selalu menuntut orang yang saya bantu KB dulu. Dan yang harus hari ini dikejar, yang KB harus laki-laki. Saya menemukan orang miskin tuh rata-rata anaknya banyak. Saya pernah menemukan satu keluarga punya 22 anak, Pak. Punya 16 anak, Pak. Ini harus diselesaikan, Pak. Bagaimana? Nanti ke depan Pak Kepala, Pak Menteri, ada 150.000 penerima jaringan listrik baru dari Pemprov. Tapi syaratnya boleh dipasang listrik tapi harus KB dulu. Anak-anaknya nanti ada yang beasiswa. Boleh anaknya beasiswa tapi ibunya KB dulu. Kemudian nanti mudah-mudahan para penerima bantuan sosial yang menerimanya misalnya masih usia produktif, boleh menerima bantuan sosial tapi harus KB dulu. Nanti ada bantuan rutilahu terintegrasi provinsi dengan kabupaten kota, boleh menerima bantuan rumah tapi KB dulu. Saya selalu menuntut orang yang saya bantu KB dulu. Dan yang harus hari ini dikejar, yang KB harus laki-laki. Kenapa? Jangan membebani reproduksi hanya perempuan. Perempuan jangan menjadi orang yang menanggung beban dari reproduksi. Ini serius. Harus laki-lakinya. Harus laki-lakinya. Gua adalah orang yang pro dan mendukung kebijakan KDM. Kalau misalnya orang yang anaknya udah banyak tetap mau dapat bansos, harus vasektomi dulu. Gua setuju banget. Ini kalau orang-orang yang kontra ya silakan aja. Kalau yang merasa HAM-nya dilanggar gitu ya, itu ya aneh gitu. Karena yang punya HAM juga bukan cuma orang tua gitu ya. Ini namanya melanggar hak asasi orang buat mempunyai anak gitu. Iya, anak juga punya HAM, punya hak untuk hidup layak gitu. Ya tahu diri aja kalau misalnya ya buat ngidupin anaknya aja masih ngarepin bansos, ya jangan nambah anak. Kan begitu logikanya, ya kan? Ini kok malah banyak yang marah, merasa haknya diambil untuk punya anak. Yang kan yang di vasektomi itu kan orang yang udah punya anak terus pengen tetap dapat bansos begitu loh. Ngerti nggak sih? Bukannya orang yang belum punya anak terus harus di vasektomi gitu, enggak, yang udah punya anak dan pengen tetap dapat bansos kan gitu. Gue sih kalau ini bisa diterapkan gitu ya di Jabar, gue nanti pengen usul gitu. Jawa Tengah tuh harusnya juga begini gitu. Jangan beranak mulu kalau misalnya lu nggak mampu gitu. Anak juga butuh dihidupin layak gitu, butuh pendidikan yang bagus gitu. Ada wacana dari Gubernur Jabar ya, Kang Deddy Mulyadi, ini soal syarat menerima bantuan dari pemerintah gitu, termasuk bansos itu adalah vasektomi bagi laki-laki gitu Gus. Nah itu bagaimana? Ya ini kami sedang mempelajari ide itu ya. Jadi semua ketentuannya sedang kita pelajari. Itu sih ide baik gitu ya untuk KB ya, keluarga berencana itu baik juga. Tapi kami masih memerlukan waktu untuk bisa mempelajari. Karena penyaluran itu ada proses yang harus kita lalui. Bisa terus dibahas hati akal. Kita tidak bisa begitu, jadi kita proses dulu, kita pelajari. Seperti penyaluran tahap pertama itu kita masih pakai data yang lama. Ini pakai data yang baru, ini aja sudah kita kejar ini. Sudah kita kejar supaya target untuk tepat sasaran itu makin mendekati. Jadi kita mendekati tepat sasaran. Memang nggak bisa langsung, tapi prosesnya ini harus kita lewati, tahapan-tahapannya kita lewati. Jika pemutakhiran yang 3 bulan itu bisa konsisten kita lakukan, maka makin hari, makin bulan, data ini makin akurat. Jadi memang harus kita akui ya, salah satu problem kita itu soal tepat sasaran ini. Maka Presiden mengambil keputusan strategis dengan menerbitkan Impres nomor 4 tahun 2025 tentang data tunggal sosial ekonomi nasional.
Inilah menurut Ustadz Abdul Somad tentang vasektomi pria. Menurut Islam apa hukumnya? Vasektomi hukumnya haram. Kenapa? Karena dia memutus keturunan. Tak boleh dalam Islam memutus keturunan. Kalau perempuan yang putus tak punya anak lagi, itu namanya steril. Kalau perempuan sudah di steril, dia tak punya anak lagi. Haram hukumnya steril. Kecuali satu, perempuan yang melahirkan anak melalui sesar. 1, 2, 3. Kata dokter tak boleh lagi ibu, karena ibu udah sesar. Kalau ibu melahirkan lagi, perut ibu terbuka tak tertutup-tutup lagi. Sesar lagi. Pilihannya 2, antara mati atau steril. Maka boleh steril dalam keadaan darurat tingkat tinggi. Nah, jadi gini, vasektomi ini sudah difatwakan oleh MUI. Malah fatwa awal itu tahun 1979. Waktu itu vasektomi tubuektomi ya masih konvensional. Kemudian tahun 2012 keluar lagi fatwa yang baru karena perkembangan vasektomi yang sudah lebih menggunakan sains ya, teknologi. Tapi intinya tetap ya hukum vasektomi itu adalah haram ya, haram, kecuali ya dikecualikan terhadap 5 kekecualian, 5 hal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana saya pribadi banyak mendukung program-program yang Bapak luncurkan selaku Gubernur Jawa Barat, diantaranya program subsidi pajak yang sampai detik ini masih berjalan, Pak. Pokoknya top markotop, saya dukung sepenuhnya, Pak. Tapi tidak dengan program yang sedang Bapak usulkan, yaitu terkait masalah vasektomi, Pak. Akan saya tolak sekeras-kerasnya, karena sebagai warga negara punya hak untuk menolak daripada program yang sedang Bapak usulkan ya. Alhamdulillah Pak, di usia sekarang saya 36 tahun, saya alhamdulillah dikaruniai 3 anak oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak ya. Jikalau Bapak di lapangan menemukan warga yang miskin akibat daripada banyaknya anak, mungkin itu warga yang memang goreng miliknya, Pak. Itu akan menjadikan PR untuk pemerintah, Pak, dengan solusi yang lebih baik daripada vasektomi ya. Apalagi yang bikin saya kaget, vasektomi ini dijadikan salah satu syarat untuk mendapatkan bantuan sosial atau bansos. Astagfirullahaladzim. Terlepas apapun itu alasan Bapak, dengan program yang Bapak usulkan terkait masalah vasektomi, saya pribadi akan menolak secara keras. Gitu pangitan Pak, di warga Jawa Barat mah, di saya pribadi hatur nuhun Kang Deddy Mulyadi, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kali ini aku setuju dengan Deddy Mulyadi titik. Kalian udah tahu belum kalau Kang Deddy Mulyadi sekarang mengeluarkan kebijakan yang kontroversial yang mengguncang Indonesia kembali dengan kebijakannya. Dia mengatakan kalau orang miskin yang mau dapat bansos itu harus melalui vasektomi, atau yang nggak tahu vasektomi itu sejenis KB yang memutus saluran sperma gitu. Kebijakan ini dianggap diskriminatif bagi berbelah pihak, dan juga menurutku juga ini belum terlalu matang sih, harus dibuat kebijakan seperti ini karena ada solusinya. Nanti aku kasih. Sebagai fans Kang Deddy Mulyadi, aku nggak mau Kang Deddy blunder bikin kebijakan yang menurutku merugikan rakyat miskin. Menurutku kalau pemerintah mau menekan angka kelahiran untuk anak-anak miskin, kan bisa dengan cara lain seperti suntik KB. Suntik KB juga gratis dari BPJS. Tinggal pemerintah itu hadir dalam rangka penyuluhan ke setiap daerah, ke setiap desa itu untuk menjelaskan bahwa pentingnya KB ini. Atau kalau mau lebih gampang, gunakan instrumen desa, petugas-petugas kesehatannya kan bisa datang ke setiap rumah melakukan penyuntikan KB rutin setiap bulan. Nah, lebih terdaftar, lebih terorganisir. Saat pengambilan bansos, masyarakat harus menyertakan surat keterangan bahwa telah mengikuti KB. Nah, yang terpenting ini Pak, dalam undang-undang nih, pemerintah itu harusnya melindungi dan mengayomi anak-anak miskin dan anak-anak yang terlantar. Bukan rakyat miskin yang dilarang untuk mempunyai anak. Kalian setuju nggak dengan kebijakan Kang Deddy kali ini? Coba komen. Ini Deddy Mulyadi aneh-aneh tidak manusiawi. Gubernur Jawa Barat ini tidak manusiawi dan telah melanggar HAM. Masa iya Deddy mengharuskan vasektomi kepada para suami dari keluarga miskin atau prasejahtera sebagai syarat untuk bisa menerima bantuan dari Pemprov Jabar? Ini namanya pemerintah sudah melakukan intervensi sepihak terhadap tubuh seseorang. Kalau ini dibiarkan, maka ini bisa menjadi presiden buruk.
Karena kedepannya bisa aja dong pemerintah memberikan persyaratan-persyaratan lain yang lebih aneh, nggak masuk akal, bahkan menindas. Jangan mentang-mentang miskin, terus dipikirnya bisa diperlakukan seenaknya dan bahkan dihilangkan hak azazinya. Itulah kebijakan Deddy Mulyadi tentang penerima bansos harus melakukan vasektomi dulu. Ini pun banyak menuai komentar pro dan kontra dari masyarakat atau netizen. Gimana menurut kalian nih kebijakan Pak Deddy Mulyadi yang satu ini? Setuju nggak? Komen di bawah ya. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Sampai jumpa.